Cek Halo, cek Mas Indra. cek suara saya masuk ya? Masuk Mas, tapi sinyal sedikit tidak stabil Mas dari Mas. Oh gitu. Saya pakai LAN nih, jalur LAN nih. Aman nggak? Eh, Aman, gambarnya aja yang mengecil. Kok Oke bisa Mas. kecil ya? Kenapa ya? Nah, ini Ini gimana? ini udah besar nih. Oke, ya. Ya. Pecah tapi gambarnya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dan saja tetap berpikir positif, berjuang untuk kepentingan rakyat dan bersama-sama. Baik, senang sekali siang hari ini saya Indra Maulana, jurnalis Metro TV, kembali mendapatkan kesempatan untuk memandu diskusi di Forum Diskusi Denpasar 12 yang diprakarsai oleh Wakil Ketua MPR Ibu Lestari Murdiat, kami memanggilnya Bu Reri. Dan edisi hari ini, di edisi ke-221 ya, saya menilainya ini sebagai edisi yang spesial. Kenapa? Karena pada siang hari ini sekali lagi kita berbicara tentang bagaimana kita mengakui bahkan juga melindungi pekerja rumah tangga atau PRT yang RUU-nya bahkan sudah lama dicanangkan masuk prolegnas dan kalau tidak salah terakhir di tahun 2020 itu prolegnas prioritas. Statusnya memang sekarang kemudian carry over begitu ya ke periode DPR tahun ini. Dan ini spesial kenapa? Karena ini sekali lagi juga apa namanya kemudian kita melihat sekaligus peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional ya, Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional yang memang diperingati setiap 15 Februari sebagai background mungkin momentum ini lahir sejak tahun 2007 dan merupakan hasil refleksi atas peristiwa penyiksaan dan kekerasan terhadap PRT anak saat itu berusia 14 tahun ya bernama Sunarsi. Sunarsi adalah korban perdagangan orang yang dipaksa bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Nah, sejak tahun 2004 bahkan kalau tidak salah ini sudah masuk di RUU yang diprolegnaskan. Tetapi kita tahu sampai tahun ini sekitar 20 tahun lebih masih belum juga disahkan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Siang hari ini untuk sekaligus memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga kita akan kembali berbincang mengapa undang-undang ini yang saat ini menjadi inisiatif DPR bahkan pemerintah terakhir pemerintahan Presiden Jokowi tahun lalu juga sudah menyampaikan tahun 2023 tepatnya sudah menyatakan sangat mendukung akan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini, tapi mengapa sampai hari ini hal itu belum disahkan, undang-undang tersebut belum disahkan. Kita akan berbicara banyak pada siang hari ini, dan ini memang kita kemas dalam open mic bagi semua anggota DPR yang hadir bergabung untuk bisa memberikan pendapatnya masing-masing, dan nanti juga dari LSM. Dan sebelumnya kita ikuti dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah
ikut bergabung pada siang hari ini. Semoga ini tentu saja kita bisa saling memberikan informasi, masukan, pendapat sehingga undang-undang ini pada akhirnya bisa disahkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pekerja rumah tangga, tentu saja perlindungannya terhadap mereka pekerja rumah tangga. Saya ucapkan selamat juga untuk para narasumber yang bergabung, yang mungkin saya tidak bisa memantau satu persatu di sini kan jendelanya kecil ya. Seluruh beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi yang sudah bergabung, dan nanti dari seluruh masyarakat ada Mbak Eva Kusuma Sundari ya di sini merupakan Direktur Institut Sarina, lalu kemudian Ibu Yuni Sri Rahayu yang merupakan SPRT Sapuli di Aktif dan Perwakilan Serikat Pekerja Rumah Tangga. Nanti kita semua juga akan mendengarkan pernyataan mereka. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tuan rumah dari Forum Diskusi dan Pasar 12 sekaligus Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Mudiat. Bu Eri, kami persilakan. Iya, terima kasih banyak Indra Maulana. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menyalakan kamera. Hari ini saya berada di Singkawang, kebetulan untuk mengikuti perayaan Cap Gomeh dan masih di tengah acara. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Forum Diskusi dan Pasar 12 hari ini Rabu 12 Februari untuk edisi ke yang 221. Tadi Indra Maulana selaku host hari ini, memang hari ini ya Indra kita agak berbeda dengan diskusi atau model diskusi Forum Diskusi dan Pasar 12 yang lain, karena ini adalah edisi khusus dan untuk itu bekerja sama dengan Medcom dan meminta Indra Maulana selaku jurnalis untuk ngulik lebih jauh ya Indra ya, karena tema yang dipilih tidak hanya dikaitkan dengan peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga yang sedianya akan kita peringati bersama-sama dengan pada tanggal 15 Februari, tetapi lebih jauh lagi karena kita semua untuk kesekian kalinya masih memiliki PR dan FDD 12 juga untuk kesekian kalinya lagi-lagi mengangkat edisi yang berhubungan dengan isu PRT. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir. Di catatan saya ada Ibu Karmila Sari, Ibu dari Golkar, Ibu Putisari dari Gerindra, Kakak Willy Aditya dari Nasdem, Ibu Kusnunia Halim dari PKB, Ibu Lydia Hanifa dari PKS, Ibu Desi Ratnasari dari PAN, kemudian Ibu Nurwayah dari Demokrat, dan Bu Yuni Sri Rahayu dari SPPRT, dan Ibu Eva Kusuma Sundari dari Institut Sarina. Seharusnya hari ini kita juga mengundang dari fraksi Demokrasi Perjuangan, tetapi saya tidak tahu Mas Indra, mudah-mudahan nanti bisa bergabung, Bapak Stutman Panjaitan. Mohon maaf saya juga tidak bisa melihat apakah beliau bisa hadir, tetapi kita tentu berharap kehadiran beliau untuk bisa nanti memperkaya diskusi yang kita selenggarakan. Ya. Tadi Mas Indra sudah menyampaikan tanggal 15 Februari diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga sejak 2006. Dan sampai hari ini ternyata kita masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah. Bahkan ragam kekerasan dan penyiksaan yang terjadi juga makin beragam. Dari 2004 sebetulnya DPR RI sudah mengusulkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai inisiatif legislatif. Kalau dihitung sampai saat ini, meskipun sudah berkali-kali masuk prolegnas, di pembahasannya masih terkesan sangat lambat. Sudah 21 tahun. Sebetulnya 18 Januari 2023 lalu, Presiden Republik Indonesia saat itu Joko Widodo sudah menyatakan dukungan pemerintah terkait percepatan penetapan pengesahan RUU PRT. Nah, inilah rasanya kita perlu duduk bersama, kemudian mencari cara dan mendiskusikan agar inisiatif dari seluruh pihak yang
mestinya sudah bersama-sama ini sudah kompak nih Mas Indra untuk segera bisa membawa rancangan undang-undang ini di DPR agar bisa mendapatkan pengesahan. RUU PRT ini enggak apa ya istilahnya ya. Kalau diskusi dengan teman-teman ini sepertinya jadi sekedar hiasan saja, selalu dibahas, tapi tidak pernah ada keseriusan dari partai-partai politik atau DPR untuk kemudian menyelesaikannya. Inilah anggapan yang ada di kawan-kawan yang bergerak pada perjuangan RUU PPRT ini. Oleh karena itu, saya sendiri hari ini juga hadir dalam kapasitas sebagai anggota legislatif. Rasanya ini harus menjadi cambuk bagi kita semua. Kita harus melihat dengan pikiran, hati, dan kehendak yang terbuka bahwa kita harus betul-betul berjuang. Ketidakadilan yang terus terjadi akibat tidak adanya perlindungan hukum itu harus menjadi tanggung jawab kita semua. Dari 2024 sendiri sebetulnya seruan urgensi pengesahan sudah terus terjadi. Berbagai macam cara ya yang dilakukan oleh kawan-kawan baik melalui demo, audiensi, bergerak bersama dengan media terus dilakukan. Tapi meskipun RUU PPRT sudah disetujui masuk dalam prolegnas, sampai hari ini masih belum jelas ujungnya. Oleh karena itu, hendaknya momentum peringatan Hari PRT Nasional besok harus menjadi aksi bagi kita semua untuk betul-betul bisa kembali mengingatkan kepada kawan-kawan atau para pimpinan status undang-undang ini agar bisa didorong masuk ke pembahasan di DPR. Kita berharap dengan diskusi hari ini kawan-kawan bisa memberikan rekomendasi yang komprehensif, termasuk yang paling penting adalah mengingatkan semua pihak agar RUU PPRT segera mendapatkan afirmasi. Pertimbangan utamanya sesungguhnya adalah setiap bentuk kerja adalah wujud aktualisasi diri dan negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap warganya. Dan jangan lupa konstitusi telah memandatkan bahwa negara harus hadir untuk melindungi segenap warga negara. Demikianlah Mas Indra, pengantar yang bisa saya sampaikan dan tentunya nanti kita bisa banyak berdiskusi dengan kehadiran para kawan-kawan, para pejuang, para legislator dan mudah-mudahan diskusi hari ini memberikan manfaat dan apa yang kita cita-citakan dapat segera kita wujudkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Ibu Lestari Murdiat, Bu Reri. Ini memang menarik sekali Bu kalau kita lihat ya di forum diskusi Denpasar 12 saja. Ini paling tidak kalau kita lihat catatan-catatan karena setiap forum diskusi Denpasar 12 ini nanti di akhir tahunnya kalau tidak salah menjadi ada buku berupa buku gitu ya, catatan-catatan. Saya lihat saja sudah 5 edisi. Plus 2024 tahun lalu saya juga memandu itu edisi mungkin ke-6 atau bisa lebih bahkan. Artinya semoga lain kali kita diskusi dalam forum diskusi Denpasar 12 ini kita ketika berbicara tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga bukan lagi pada soal kapan disahkan tapi bagaimana implementasi di lapangannya. Nah, artinya sudah disahkan begitu Bu ya. Kita berharap demikian karena memang ini adalah peran negara bagaimana bisa hadir untuk perlindungan terhadap warganya dalam hal ini tentu saja adalah pekerja rumah tangga. Tadi itu sudah disinggung, undang-undang ini sudah masuk prolegnas bahkan sejak tahun 2004 ketika disusun itu langsung prolegnas, kalau tidak salah bahkan 2020 itu prolegnas prioritas. Ini yang bisa menjelaskan sebenarnya teman-teman legislatif sendiri nih. Tapi sebelum itu saya ingin mendengarkan dari Mbak Eva Sudari ya, yang juga mengawal tentang RUU PPRT ini sejak awal bahkan apa yang sulit Mbak? Karena masyarakat secara umum media ini menangkap fenomena di luar Mbak ya. Ada 1-2 undang-undang yang bahkan 1-2 hari itu dikebut hampir diketok di paripurna semudah itu. Ini sampai 20 tahun padahal tidak, kalau saya melihat ya mungkin belum lebih jauh, tapi saya melihat secara gamblang saja sebenarnya
Ini kan nggak ada elemen politisnya, yang maksudnya adalah tentu tidak merugikan partai A, B, C, D, dan lain-lain begitu, Mbak. Beda dengan undang-undang pemilu lah misalnya ya. Tapi ini kenapa sampai menunggu 20 tahun? Inisiatifnya dari DPR, pemerintahnya sudah menyambut, bahkan, tapi kok nggak sah, ada apa ini Mbak Eva Sundari mungkin bisa mengulas terlebih dahulu sehingga nanti kita teman-teman legislatif bisa ikut menanggapi juga. Silakan Mbak Eva. Audionya masih mute kayaknya Mbak Eva ya. Maaf. Silakan Mbak Eva. Oke. Selamat siang. Terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum untuk semua audiens ya, juga para narasumber yang saya hormati. Tadi pertanyaan Mas Indra, kalau boleh saya meresponnya begini. Dalam perjalanan selama 21 tahun ini beda-beda hambatannya ya. Sebetulnya yang paling progresif itu adalah di paruh 2 tahun terakhir itu. Begitu kita bisa mengatasi siapa sebetulnya AKD yang bisa mengusung ini untuk menjadi inisiatif dari salah satu AKD itu. Nah, itu ketika berpindah dari Komisi 9 kemudian, karena selama 19 tahun itu di Komisi 9, Mas. Begitu ditarik ke balik, itu terjadi perkembangan progresif yang luar biasa, sampai kemudian bisa ke Bamus ya, ketika tahun 2020, 1 Juli 2020 itu. Nah, problemnya di 1 tahun terakhir itu justru di Ketua DPR. Karena ketika sudah sampai di Bamus itu tidak mendapatkan endorsement dari Ketua DPR untuk jadi anggota, untuk menjadi agenda di paripurna. Nah, begitu kita upaya untuk ke Presiden dan Presiden statement pada tanggal 18 Januari, itu juga lama lagi berhenti di sana. Jadi penghentian oleh Ketua DPR itu 2 kali ya, 3,5 tahun dari Bamus ke sidang paripurna yang kemudian menetapkan untuk inisiatif DPR. Begitu dapat surprise dan dapat DIM, 1,5 tahun berhenti lagi. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa diurai karena di antara para pimpinan sudah terjadi kesepakatan memaknai kolektif kolegial itu adalah ketika tidak ada monopoli agenda paripurna di satu tangan saja, yaitu di Ketua DPR, tapi para wakil sudah mendapatkan. Ini informasi saya dapat malah dari Wamenham, yang saya sendiri, alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk kedepannya supaya kita tidak looping dalam arti terjebak terus-menerus, tapi nggak jadi-jadi gitu ya, kan wirawiri tinggal last round terus hilang lagi, kayak begitu. Saya sih punya usulan seperti ini. Yang pertama, sebaiknya ada konsensus di antara pimpinan bahwa pengesahan ini dibahas melalui pendekatan HAM ya, karena kalau HAM itu kan ngomong tentang bagaimana kita protect dignity, martabat dari PRT, tapi juga majikannya. Dua-duanya harus dijaga martabatnya untuk sama-sama manusiawi, tidak menjadi diopres atau menjadi opresor ya, tapi adil dan seterusnya. Dan ini keadilan sosial. Jadi pendekatan dari HAM itu bisa untuk pendekatan keadilan sosial. Jadi saya mengusulkan supaya ada konsensus dari pimpinan, kemudian di fraksi-fraksi, agar pembahasan ini dilanjutkan di Komisi 13 karena penggunaan perspektif HAM, dan di situ ada Pak Willy yang sejak awal di Balik sudah mengawal ini dan tahu ya bagaimana dinamika, kemudian menemukan juga bagaimana strategi untuk konflik, untuk jalan tengah dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, karena ini afirmasi kan, kita punya status carry over. Bagaimana memaknai carry over? Ya harus diistimewakan, harus diafirmasi, tidak boleh dong kemudian balik kepada titik nol lagi, dibahas mulai nol lagi. Kita sudah punya surprise, sudah punya DIM, dan agar ini rendangnya cepat, pakai pendekatan HAM. Dan pendekatan HAM ada di Komisi 13 ya, untuk reformasi regulasi dan juga pendekatan HAM. Dan ini contoh paling bagus banget bahwa kita ini mau mengendorse, mau mengegulkan suatu undang-undang yang satu perlindungan, bentuknya perlindungan, maka integrasi perspektif HAM itu menjadi bahasa yang kental ya di situ. Jadi yang dijaga kepentingan dua belah pihak sekaligus. Dan jangan lupa bahwa ini mau terintegrasi, jadi mau bisa untuk dipastikan tidak overlap, tidak redundant, dan seterusnya. Harapan saya begitu.
mudah-mudahan nanti setuju Pak Willy. Terima kasih. Mbak Eva, saya tanya sedikit lagi Mbak Eva. Oke, ini sebenarnya kan begini, kalau melihat sebuah rancangan undang-undang itu kan bisa terjadi lama karena perdebatan di pasal-pasal kontroversial yang tarik menarik antara fraksi A dan fraksi B misalnya, atau fraksi C dan fraksi D tentang pasal tertentu. Tapi kalau dalam kali ini, apakah memang seperti itu tadi ada pasal yang tarik menarik, atau sebenarnya secara utuh nggak pernah diprioritaskan saja nih rancangan undang-undang tentang PPRT ini? De jure sudah diprioritaskan ya berkali-kali, tetapi ternyata di tingkat faktanya itu tidak pernah menjadi komitmen bersamanya, kurang ya. Tapi menurut saya kalau secara ini cerita yang menyedihkan deh Mas Indra ya. Ini kan versi ke-65 dari draft RUU ini. Dulu di awal 2004 kita mencoba mengadopsi menggunakan standar dari konvensi ya. Terus kemudian DPR resisten sehingga kita kemudian memperlemahnya sampai pada draft ke-65 ini yang sangat lemah ya. Kalau istilahnya kan welasan lah ini ya. Hanya kita memohon supaya ada pengakuan, kemudian ada normatif untuk ketenagakerjaan itu ya asuransi itu. Sudah ini dua hal yang minim sekali. Sampai banyak orang tuh nggak setuju. Gimana sih kok lemah banget ini, para lawyer itu ngomong seperti itu, tapi udahlah segini lemahnya aja DPR-nya masih sulit begitu. Jadi sebetulnya tidak ada aspek kerugian ya dari sisi politik dari fraksi manapun ya yang dirugikan karena ini PRT ya, nggak ada sisi politisnya kecuali kemanusiaan ya. Jadi saya sih berharap dari draft yang sangat lemah ini tidak lagi kemudian menjadi alasan untuk menolak, karena dulu ada alasan menolak yang tidak relevan seperti ini mengganggu kekeluargaan, ini mengganggu gotong royong, padahal itu menjadi asas gitu loh di dalam undang-undang ini. Jadi orang sudah prejudice dulu, tidak melihat bahwa apa yang dikhawatirkan itu tidak ada di dalam norma-norma di RUU ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung sebetulnya. Nggak ada yang signifikan lah secara pasalnya itu tarik-menarik dan buntunya di mana sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada, karena sangat lemah. Berarti memang bukan bicara de jure-nya, tapi memang bicara faktanya. Itu memang undang-undang ini tidak pernah mendapatkan di lubuk hati terdalam sebenarnya ya, untuk segera disahkan. Jadi dukungan yang kita harapkan bukan hanya komitmen moral ya. Everybody say ya aku mendukung, tapi begitu minta komitmen politik dong. Kapan diagendakan? Kapan kemudian tidak dihalangi? Nah ini Mas, jadi sebetulnya yang kita perlukan adalah komitmen politik dari para fraksi ya, para parpol yang ada di DPR. Oke. Baik Mbak Eva, nanti kita sambil dengarkan narasumber yang lain ya, karena kalau kita lihat di bulan September 2024 itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad tuh menyatakan bahwa RUU PPRT ini carry over ke periode selanjutnya, alias periode sekarang ini, dan Pak Sufmi juga masih Wakil Ketua DPR ya, sehingga kita ingin bertanya juga ini mungkin dari Gerindra, informasi yang saya dapatkan, catatan yang saya dapatkan di sini adalah Ibu Putisari, apakah sudah bergabung? Ibu Putisari ya? Bu Putisari, selamat siang Ibu. Ini saya belum bisa memantau secara gamblang nih, jendelanya kecil-kecil ya. Oke, sebenarnya ini dia Ibu Putisari ya. Ibu Putih sudah bisa mendengarkan saya, Ibu Putih? Oke, belum ya mungkin ya. Karena juga akan standby untuk informasinya adalah akan ada rapat pimpinan ya, Rapim ya, DPR ya. Oke, saya ke Kakak Willy Aditya dulu terlebih dahulu, karena tadi Bu Eva mendorongnya di Komisi 13, ada memang Kakak Willy di situ, dan sejak awal memang kita diskusi dengan Kakak Willy yang mengawal ini semua, salah satunya begitu yang mengawal ini agar bisa ini, dan Kakak Willy mungkin bisa jelaskan progresnya. Kalau statusnya carry over, berarti tahapan selanjutnya seperti apa kira-kira Kakak Willy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Indra, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mbak Eva, Bu Dereri, tadi ada Teh Ledia. Teh, sehat Teh? Betul. Iya, ada Teh Ledia ya. Ya, Teh Ledia ini
jagoannya. Pertama, saya justru dari tadi ngambil sidang paripurna 29 September 2024. Itu memang tidak ada statementnya carry over. Nah, dan itu saya karena pengen memastikan Kak Indra dan Mbak Eva di dalam draft prolegnas prioritas 2025 itu nggak ada tulisan carry over-nya. Oh, berarti pernyataan di luar sidang dong ini berarti. Nah, gini. Saya waktu itu kan yang bersurat ke pimpinan. Ini bicara struktur dan berbicara asbabun nuzulnya. Saya yang bersurat ke pimpinan untuk itu dibahasakan. Nah, waktu itu kan keputusan yang tertinggi itu kan political consensus. Nah, itu dimaknai sebagai konsensus politik antara fraksi-fraksi dan pimpinan. Untuk itu di carry over ke masa periode 2024-2029. Nah, tapi kok dilalah karena saya sudah tidak dibalik lagi Kak Indra. Kok di dalam draft prolegnas prioritas itu tidak ada tulisan carry over ya? Nah, harusnya di sini kalau ada Jenderal Sturman Panjaitan, beliau kan wakil ketua Balik, harusnya bisa mengklarifikasi ya bagaimana statusnya. Kalau itu cuma prolegnas prioritas dan tidak ada carry over-nya, itu Sisyphus kita. Itu. Jadi dari bawah lagi Kakak Willy. Iya, mulai dari penyusunan lagi. Itu nggak capek sekali. Itu yang menjadi catatan saya yang pertama. Jadi kalau ini tidak di carry over, ya ini suatu bukan hanya ya tragedi lah. Tadi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Eva, apa yang disampaikan Bu Dereri tadi, itu menjadi tragedi bagi kita. Ya. Karena apa? Ini kan politik kemanusiaan. Benar-benar yang menjadi legal standing dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini kan ini selemah-lemahnya iman lah. Ya. Iman kemanusiaan maksud saya. Iman kewarganegaraan kita. Kenapa? Karena kan konstruksi sosialnya itu karena di Undang-Undang 13 2003 itu mereka tidak pernah diakui sebagai pekerja. Untuk itu namanya saja perlindungan. Itu legal standingnya di sana. Jadi karena domestic workers itu, social workers itu tidak pernah diakui, hanya mereka yang bekerja di sektor barang dan jasa yang mendapat pengakuan dari negara, maka ini jalan yang agak sedikit melambung ya. Kalau ibaratkan ini pakai jalan tikus, itu yang pertama. Yang kedua, yang dibilang oleh Mbak Eva di depan tadi, bagaimana kita undang-undang ini bisa diterima oleh banyak pihak karena alam pikir yang tidak hanya berbicara prejudice kata Mbak Eva tadi. Kalau saya sebagai ketua panjanya mengalami itu, konteksnya adalah paranoia lebih tinggi dari prejudice. Ini paranoia. Paranoia ini yang harus kita tegaskan bahwasanya saya dalam menyusun undang-undang ini melibatkan banyak sekali sosiolog untuk kemudian tidak menggunakan perspektif konvensi ILO, tidak menggunakan perspektif industrialis, tapi dengan sebuah konstruksi yang split model. Azasnya saja kekeluargaan. Itu azas dari undang-undang ini. Kekeluargaan, kemanusiaan, itu yang menjadi backbone dari rancangan undang-undang ini.
Split model itu satu, mereka yang direkrut langsung boleh diatur apapun secara langsung dengan para pihak, baik si pemberi kerja dan si pekerja rumah tangga. Yang diatur secara detail itu adalah orang yang direkrut secara tidak langsung melalui penyalur. Karena selama ini penyalur ini bentuknya yayasan. Kita harus dorong karena democratic country itu kan kepastian hukum. Biar tidak rentan pada human trafficking. Maka kemudian kita dorong untuk kemudian, ini ada badan usaha yang berbadan hukum. Itu yang kedua, KKN. Yang ketiga, kehadiran negara. Jadi ini rancangan undang-undang yang tidak hanya win-win solution, tapi triple W, win-win-win solution. Pekerja rumah tangganya kita atur hak dan kewajiban. Pemberi kerjanya kita atur hak dan kewajibannya. Negaranya kita atur hak dan kewajibannya. Saking mereka tidak diakui, tadi Mbak Eva bilang, untuk mendapatkan BPJS, itu kita jadikan mereka stempelnya warga negara Indonesia untuk mendapat sebagai kelompok PBI, penerima bantuan iuran. Itu saking diutak-atik gitulah. Untuk kemudian bagaimana ini mendapatkan haknya. Ada ketakutan, ini nanti berserikat segala macam. Nanti kita bisa dipenjarakan oleh PRT kita. Ya itu yang saya bilang, paranoia yang paling berat sih memang patriarki, feodalisme dan patriarki. Itu yang menjadi paranoia fundamental value-nya ya. Itu yang bagi saya ketakutan itu yang sebenarnya sudah harus dituntaskan. Jadi saya menegaskan, kalau Mbak Eva tadi mengendorse apakah Komisi 13 berkenan, saya yang waktu Bamus terakhir sama pimpinan sampaikan, saya bersedia selaku Ketua Komisi 13 mengampu undang-undang ini dan menyelesaikan. Toh pihak pemerintah juga dari Menkumham dalam hal ini waktu surpres itu turun, ketua timnya Pak Edi Hiraj itu juga mitra kerja dari Komisi 13. Jadi ada relasi Menkumnya, ada relasi Menhamnya, itu jadi sangat relevan. Semoga saja Mbak Eva tanggal 15 ini kita memperingati hari pekerja rumah tangga. Semoga ada solusi dari dua ranah. Satu pimpinan balik, saya sudah komunikasi juga dengan pimpinan balik dan pimpinan DPR untuk segera memberikan quote unquote order lah ya. Ini mau diselesaikan di mana? Dan siapa yang akan menyelesaikan, walaupun ada semacam code of conduct yang tidak tertulis. Siapa yang menjadi pengusul, dia yang akan membahasnya. Tapi itu kan tidak terjadi di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang mengusulkan balik, yang membahas Komisi 9 kok. Jadi ada jurisprudensinya, ada banyak. Dan yang harus kita pastikan lagi, status prolegnasnya, ini bisa nggak yang tertulis di draft prolegnas prioritas itu carry over. Karena ini political consensus. Itu harus terklarifikasi dan harus clear and clean. Jadi ini sudah di ujung lidah ya, tinggal ditelan saja. Kemudian inilah komitmen politik kerakyatan, apalagi Pak Prabowo memiliki komitmen politik kerakyatan yang luar biasa ya, gayung bersambut. Dan kalau melihat asta cita beliau kan nomor satu itu penegakan HAM. Yang kedua, ini melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah mengeluarkan surpresnya, sudah mengeluarkan DIM-nya. Nah, kita tinggal tindak lanjut saja. Jadi kuncinya Kakak Indra. Follow up. Follow up, oke. Baik.
Nah, Kakak Willy, jadi saya garis bawahi sedikit ya tadi ya. Artinya secara political konsensus itu carry over statusnya. Iya, secara Tetapi political konsensus. di paripurna Bukan di paripurna. tidak tercatat. Bukan, gini, kalau saya tadi cek statement Mbak Puan, Ya. yang saya sampai download sidang 29 September itu, nggak ada statement carry over-nya. Nah, tapi konsensusnya itu carry over. Karena saya masih ingat bulan-bulan terakhir itu, hari-hari terakhir itu, saya meminta untuk itu benar-benar dibahas. Karena itu, ya waktu itu cuma seminggu. Karena di pemerintah nggak banyak kok. Perubahan-perubahan artinya apa? Kalau tadi Kakak Indra refer, ini pertarungan politiknya ribet nggak segala macam? Enggak kok. Kita justru ini undang-undang yang sangat moderat. Enggak. Ini bukan undang-undang yang sengboten-boten lah. Ini benar-benar politik kemanusiaan. Ya, oke. Baik Kakak Willy, nanti kita lanjutkan ya. Tapi kalau pegangan untuk melanjutkan di tahap selanjutnya dalam konteks sebuah undang-undang itu, pegangannya tadi itu yang political consensus atau yang di paripurna, kan tadi Kakak Willy tidak menemukan kata-kata carry over dari ketua DPR kan, Ibu Puan begitu. Nah, pegangannya yang mana untuk membahas selanjutnya itu? Political consensus paling tinggi. Oh, political consensus. Artinya status carry over aman lah ya berarti ya? Enggak. Gini ya, dia harus tercantum di dalam draft prolegnasnya. Kalau enggak nanti, ya dia bisa diayun. Kalau ini tidak explicitly ketika raker bersama pemerintah. Raker itu kan 3 pihak. DPR diwakili oleh Balik, DPD, dan pemerintah. Harus eksplisit. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan peserta yang lain dulu ya Kakak Willy. Nanti kita bisa tambahkan juga, Kakak Willy juga bisa menambahkan setelah diskusi tadi. Tadi saya singgung soal pernyataan carry over yang tercatat di beberapa media ya bulan September 2024 ini Pak Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR. Nah, tadi saya memang memanggil Ibu Putih Sari ya yang dari fraksi Gerindra. Mungkin Bu Putih sudah bergabung ya? Selamat siang, Ibu. Siang. Selamat siang. Sorry baru gabung. Oke, terima kasih. Kami apresiasi waktunya untuk forum diskusi Denpasar 12. Bu Putih, jadi status untuk RUU PPRT ini sebenarnya carry over nih berarti ya? Tidak memulai lagi dari awal, nol lagi, walaupun statusnya prolegnas. Gimana nih? Ya, tadi sebenarnya, makasih Mas Indra. Tadi sebenarnya Kakak Willy sudah panjang lebar saya dengar sepintas ya, karena beliau yang paling tahu progres pembahasan RUU PPRT ini di Badan Legislasi periode sebelumnya ya. Saya sendiri dari periode sebelumnya tidak di Badan Legislasi ya, tapi sedikit banyak mengikuti lah ya, sedikit banyak mengikuti perkembangan memang pembahasan PPRT, karena ini memang undang-undang yang sudah cukup lama. Saya di DPR RI Komisi 9 kebetulan dari 2009 itu sudah ada ya, sudah sempat kami dulu membahas di Komisi 9 periode 2009. Hanya saja memang ya sama ya, saya kira belum bisa menuntaskan ya, sehingga kemarin harapannya diambil alih oleh Balik, bisa diselesaikan, tapi ternyata juga sampai di ujung periode juga tidak selesai gitu ya. Jadi kalau terkait tadi apakah RUU PPRT ini masuk ke dalam ya bagian daripada konsensus politik disampaikan tadi Kakak Willy, ya kalau saya bisa sampaikan di sini, kami ya kalau Gerindra tentu mendukung ya. Hari ini memang posisinya sudah prolegnas gitu ya. Kalau dukungan secara politis untuk ini bisa menjadi carryover ya, tentu nanti mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut ya
lintas fraksi yang ada di DPR RI ya. Mungkin apa namanya entah di internal badan legislasi atau mungkin juga lintas pimpinan fraksi yang mungkin akan memutuskan lah ya, tapi secara apa namanya semangatnya tentu sama. Saya kira kami ingin sama-sama menyelesaikan undang-undang PRT ini. Oke, baik Ibu Putih, kita tahan dulu Bu Putih, nanti saya boleh nanya-nanya lagi ya. Saya ingin melihat pandangan yang lain juga dari fraksi PKS, ini ada Teledia Hanifah Amalia ya. Dari PKS sendiri sudut pandang tentang apa namanya RUU PPRT yang berlama-lama ini gimana Teh? Kira-kira Teh? Ya, pada dasarnya sih sebenarnya kami tidak menangkap ada fraksi yang menentang ini mau dibahas cepat atau enggak. Ini babnya nanti akhirnya nyangkutnya di administrasi. Ini mohon maaf saya agak beda sama Kak Willy. Memang political konsensusnya adalah carry over. Tetapi bab administrasinya yang namanya carry over itu harus sudah mulai tahap pembahasan bersama pemerintah, pembahasan tingkat 1. Nah, itu udah jadi satu kunci tuh. Nah, begitu dia, meskipun baru 1 kali misalnya rapatnya bersama pemerintah, kita boleh mengusulkan untuk menjadi carry over. Sependek ingatan saya juga di badan legislasi bantu Kak Willy waktu pembahasan ini, kita belum sempat bahas tingkat 1-nya. Ada salah satu contoh nih yang sekarang di periode sekarang ini, waktu periode lalu Komisi 10 menyusun undang-undang tentang kepariwisataan, perubahan tentang undang-undang pariwisata, 1 kali rapat atau 2 kali rapat bersama pemerintah di tingkat pembahasan tingkat 1-nya, kemudian diusulkan menjadi carry over bisa. Jadi sekarang ini sedang dibahas tingkat 1-nya juga di Komisi 7 misalnya. Nah, kita punya miss nih, dalam pandangan saya miss-nya tuh ada di situ. Ketika kemudian tidak memenuhi kualifikasi meskipun sudah ada surprise tapi belum pernah ada rapat pembahasan. Itu jadi salah satu celah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini. Tapi ada cara lain yang pernah juga dilakukan. Waktu itu saya memimpin di Komisi 8 berkaitan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, sama itu penyandang disabilitas juga begitu. Tapi kemudian kesepakatan di Komisi 8-nya, waktu itu dibahasnya di balik, terus kemudian karena melewati periode dan waktu itu belum ada mekanisme carry over, kita bersepakat dari semua partai, draft yang udah ada di balik kita ambil aja. Terus kita perbaiki sedikit, langsung kemudian kita inisiatif DPR bahas bersama pemerintah. Itu juga jadi cepat. Mungkin salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah ya Komisi 13 secara khusus meminta untuk draft itu tadi dibawa kalau ada hal yang mungkin masih ada yang mau dimasukkan sedikit atau diperbaiki atau dilengkapi, kemudian langsung diusulkan menjadi inisiatif DPR, diharmonisasi jadi inisiatif DPR itu sebenarnya jadi cepat sebenarnya bisa dilakukan. Seperti itu salah satu contoh. Kami memandang PKS sejak awal juga ikut menyusun dan membahas ini sejak periode saya di 2009 yang lalu, Mbak Putih juga ada. Itu kita semua sudah mulai tuh membahas, mencari pola, mencari bentuk gimana bahasnya yang kalau kata Mbak Eva udah berkali-kali draftnya berubah gitu. Jadi sekarang barangkali yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita mau cepat membahasnya atau tidak. Saran saya yaitu tadi pilihannya, karena kalau menunggu itu secara formalnya memang belum memenuhi kualifikasi carry over Kak Willy, karena tapi secara konsensusnya ada. Jadi sebenarnya kalau udah ada konsensus dan itu tinggal bagaimana kemudian diizinkan sama pimpinan saja ditarik aja udah ke Komisi 13, langsung digunakan draft yang sudah di inisiatif DPR itu, sehingga kemudian pembahasannya bisa jadi lebih dalam lagi gitu, lebih cepat jadi pembahas dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi begitu Mas Indra, kalau saya berpikir yang bisa kita lakukan untuk cepat bisa ada undang-undangnya adalah yang demikian. Dia saya tertarik dengan, yang tadi kan misalnya mencontohkan Komisi 8 sepakat dulu untuk mengcopy draft yang sudah ada di balik, kemudian akan ini lagi ya. Itu mungkin satu hal atau strategi lain gitu ya. Tapi kalau tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Teledia itu adalah soal surprise-nya ada, tetapi tidak pernah ada di pembahasan. Persoalan belum tidak mulai, waktu itu belum. Oke, tidak pernah ada pembahasan itu karena apa itu waktu itu? Udah terakhir, udah di akhir periode. Masyarakat awam kan melihatnya begini,
kalau dari beberapa pernyataan ini kan diskusi bukan pertama kali kita tanya. Tidak ada persoalan di fraksi-fraksi. Tapi tadi kita tangkap, misalnya ada persoalan di ketua DPR kalau menurut Bu Eva Sudari. Nah, secara tarik-menarik fraksi nggak ada, persoalannya memang di formalitas atau administrasi tadi kurang lebih seperti itu. Artinya persoalannya di mana nih kemungkinan Teh Lydia? Iya, jadi pertama yang menyebabkan agak mepet itu adalah dimasukkan ke paripurna untuk menjadi inisiatif itu kan makan waktu lebih dari 2 tahun. Kami di Badan Legislasi waktu itu Kak Willy yang mimpin itu udah selesai. Ya. Nggak tahu ya bagaimana ceritanya, pokoknya balik udah berkali-kali kita udah interupsi, udah segala macam di paripurna supaya ini bisa segera diagendakan untuk menjadi inisiatif DPR. Tetapi kan kemudian agak lambat nih, udah mepet di akhir periode. Alhamdulillah itu udah mau gitu ya. Kemudian Presiden juga sudah mengeluarkan surprise, tinggal penjadwalan. Tapi ini udah terakhir banget. Nah itu yang saya tidak tahu kenapa pada saat itu kalau sudah dijadwalkan saja, sekali aja rapat sebenarnya kita punya hak untuk mengajukan itu sebagai carry over. Jadi saya tidak mengatakan bahwa political konsensus itu sekedar ya, tapi artinya secara formalnya pun bisa gitu diusulkan. Karena begitu masuk ke periode berikutnya tidak ada track recordnya bahwa sudah pernah ada satu kali aja rapat bersama pemerintah itu jadinya tidak bisa dikategorikan sebagai carry over. Bahkan cuma sekali saja sebenarnya bisa gitu. Jadi memang kemarin saya harus mengatakan missnya kami itu di situ. Gitu. Missnya nggak segera mendesak supaya dirapatkan bersama pemerintah gitu dan pemerintah menyerahkan dimnya secara formal langsung udah pas saat itu aja sebenarnya udah harusnya udah bisa. Jadi ya memang kecuali nanti ketika kemudian kita diskusi pimpinan Komisi 13 terus kemudian Komisi 9, kemudian juga Balik. Kenapa 9? Karena kan kategorinya pekerja ya. Jadi 9 juga mendesak, terus kemudian dengan pimpinan, dengan Balik, duduk bersama, saya pikir itu menjadi bagian yang sangat penting supaya bisa dicarikan jalan keluar supaya lebih cepat gitu pembahasannya. Oke, baik Teledia, kita terima kasih ya Teledia ya. Nanti kita coba akan ini kalau Teledia masih bergabung. Pamit dulu ya. Oh pamit, oke Teledia terima Iya kasih. karena lagi rapat ini sebenarnya. Semoga di edisi selanjutnya kita membahas tentang PPRT ini sudah soal implementasi di masyarakatnya ya. Bahwa dalam undang-undangnya sudah disahkan. Terima kasih Teledia, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, saya ke yang juga sudah bergabung tadi sempat raise hand ya, ada Ibu Desi Ratnasari dari fraksi PAN, apakah sudah bergabung, Bu Desi? Baik, tadi sempat raise hand ya. Oke, kalau begitu saya sedikit saja kembali ke Ibu Putih ya, dari Gerindra. Bu Putih tadi kalau saya sempat melihat beberapa rekam dari pemberitaan ya, sebelum sejumlah anggota DPR ya yang tadi sudah bergabung kembali semuanya kira-kira. Baik, saya ke ini dulu deh ke Ibu Yuni Sri Rahayu yang merupakan SPRT Sapulidi. Bu Yuni, tadi kita sempat terpotong ya, tapi kalau sebelumnya kan kita sempat mendengarkan yang cukup komprehensif dari beberapa anggota DPR yang juga mengawal RUU ini sejak awal, bahkan ada masukan dari sejumlah fraksi tadi, ada dari Nasdem, ada dari dari Gerindra ya, Bu Putih, kemudian dari fraksi PAN. Kalau Bu Yuni sendiri melihat seperti apa sampai sejauh ini pembahasan RUU ini, Bu? Audionya masih di mute sepertinya, Bu. Oke, audionya di unmute. Oke, silakan Ibu Yuni. Ya, terima kasih Mas Indra. Perkenalkan dulu, nama saya Yuni Sri Rahayu. Ya, saya salah seorang dari pekerja rumah tangga dan sudah 17 tahun bekerja. Dan saya di sini terima kasih kepada forum diskusi Denpasar ya. Ini udah yang kedua kali saya diundang.
dan sama Ibu Eva juga rekomen, makasih gitu. Nah, untuk apa diskusi ini kan untuk aksi kita di apa namanya memperingati Hari PRT Nasional. Kalau kami melihat dari kami para pekerja rumah tangga, pembahasan tentang RUU PRT sepertinya apa namanya tidak ada kayak kemajuan gitu. Kita kayak di apa namanya di mundur apa maju mundur kayak gitu gitu. Padahal kenyataannya kondisi PRT sampai saat ini masih dalam kerja yang tidak layak dan apa namanya dengan situasi kerja yang tidak baik-baik saja gitu. Kita refleksi lagi bahwa Hari PRT Nasional ini hari untuk memperingati di mana momentum PRT Sunarsih yang mengalami kekerasan ya PRTA saat itu berusia 14 tahun dan dia bekerja di Surabaya. Dari itu jangan ada lagi sunarsi yang lain. Tapi saya yang saat ini masih bergabung di organisasi SPRT Sapulidi yang dinaungi Jala PRT, saya dan banyak kawan-kawan yang sudah bergabung itu kami tuh sepertinya melihat kembali sunarsi yang lain gitu, seperti kejadian Sri Siti Marni, terus Nurlela, apa namanya yang kemarin terakhir juga itu siapa ya, aku lupa, ada untuk kayak kasusnya Sri Siti Marni yang dia bisa keluar dari rumah majikan dengan seutas tali gitu. Mungkin kalau dia nggak bisa keluar, mungkin nasibnya juga akan sama seperti Sunarsi gitu. Dari kejadian itu terus berlanjut lagi dan banyak sebenarnya kekerasan yang terjadi pada kawan PRT yang mungkin media tidak tahu gitu. Saya pun pernah mengalami kekerasan dan apa namanya di situasi terjadi dari ekonomi gitu, pelecehan seksual gitu. Dan kita tuh gimana ya untuk kita bekerja sebagai pekerja rumah tangga PRT dan mayoritas itu perempuan, merasa sedih aja gitu. Ini kita sudah berjuang ikut bersama Jala PRT untuk apa mendorong pengesahan RUU PRT sampai aksi advokasi gitu. Dan sekarang kami juga bergabung dengan koalisi sipil untuk undang-undang PPRT yang saya lihat banyak pendukung untuk mendorong undang-undang ini gitu. Tapi saya melihat pemerintah itu khususnya anggota dewan seperti masih acuh gitu loh. Jadi mungkin mereka bilang mendukung ya tadi yang seperti apa ada salah satu Ibu Doni yang bilang apa namanya Mbak Eva juga bilang mendukung tapi kenyataannya saat kita benar-benar namanya pembahasan ini benar-benar dibahas dan disahkan, malah sampai sekarang yang saya pikir tadinya ada carry over ternyata belum juga gitu. Memang harus seperti apa lagi gitu. Padahal kenyataannya kondisi dan situasi PRT yang kasus-kasus yang sudah ada lah itu menjadi salah satu bahan yang seharusnya itu anggota dewan dan para pemimpin DPR khususnya Ibu Puan ya itu harusnya melihat gitu. Apalagi kita juga dengar juga kan kalau misalnya draft itu ada di meja Ibu Puan, kenapa nggak dilihat gitu apa isi dari draft itu gitu. Padahal di situ kan ada tentang kewajiban dan hak para pekerja rumah tangga dan pemberi kerja gitu. Jadi undang-undang itu bukan hanya untuk PRT-nya saja gitu, tapi di situ diatur perlindungan kedua belah pihak gitu. Dan sudah semestinya pemerintah itu, negara ini memberikan perlindungan kepada para pekerjanya, termasuk PRT. Apa salahnya kita bekerja sebagai PRT? Toh pekerjaan kita halal dan mayoritas itu perempuan, ibu-ibu yang apa benar-benar mencari nafkah untuk anak keluarganya gitu. Terus dengan momentum ini ya gitu, saya bingung gitu loh, bingung
Eh, Padahal kita sudah menjalankan segala apa ya yang istilahnya untuk mendorong ini dari dukungan gitu, dari kayak petisi, advokasi, kampanye gitu. Itu tuh udah apa ya? Udah sebenarnya udah kita lakuin semua gitu dan memang harus andilnya pemerintah itu harusnya seperti apa gitu. Karena selama ini kalau kita sebagai pekerja rumah tangga dan kita itu PRT. Oke lah, kami gitu, beberapa yang hadir di sini adalah pekerja rumah tangga yang sudah berorganisasi, yang Jala PRT sudah memberikan pemahaman apa itu kerja layak, apa itu undang-undang perlindungan untuk pekerja. Tapi di luar sana masih banyak PRT yang tidak paham gitu dan masih banyak PRT yang bingung kemana kalau misalnya kita punya masalah itu mengadu gitu. Karena sebelum saya berorganisasi pun seperti itu gitu. Tapi karena saya sudah mengenal organisasi, saya tahu wadahnya tempat kita bercerita, tempat kita istilahnya apa namanya kayak kita sharing gitu. Disinilah gitu. Tapi selama ini saya berpikir negara ini pemerintah nggak turut andil gitu loh. Jadi sudah sepantasnya ini sudah 21 tahun perlindungan untuk pekerja rumah tangga itu nggak ada gitu. Dan saya melihat negara ini ada gedung tinggi untuk perlindungan pekerja migran. Ya. Dan gimana mau melindungi pekerja migran kalau pekerja domestiknya itu belum dilindungi gitu. Terus kita juga malu dengan apa namanya kadang gitu ya banyak kawan-kawan yang sekarang ini tidak diberi hari libur oleh pemberi kerja gitu dan itu sangat menurut saya itu sangat tidak adil gitu karena kita ini bekerja dan kita bukan robot gitu karena banyak juga teman-teman yang sharing gitu kalau misalnya bekerja dalam situasi kerja yang panjang tapi tidak dikasih libur dengan upah yang apa namanya yang tidak sesuai gitu tapi sekarang juga banyak para pemberi kerja itu yang dari apa mungkin Lebaran kemarin karena saya waktu itu sempat ketemu sama PRT dia direkrut oleh apa namanya tetangganya di kampung gitu untuk bekerja dengan upah yang dia pikir itu benar-benar apa namanya dia dapatkan tapi ternyata setelah di Jakarta itu tidak sesuai gitu. Oke, baik, Bu Yuni. Saya Nah, ingin dari situ halo? Ya, oke. Bu Yuni, saya ingin coba memberi kesempatan juga berbagi buat yang lainnya ya. Misalnya kayak dari teman-teman Jala PRT yang lain. Sebelum saya ke Mbak Eva lagi nih, karena kita apa namanya juga ingin mendengarkan respon dari Mbak Eva yang selama ini juga aktif ya mengawal ini. Tadi sebenarnya kita banyak ingin mendengarkan karena kan konteksnya ini hari ini open mic buat anggota DPR terkait RUU PPRT ini ya. Tapi kalau saya lihat peserta yang kembali hadir lagi di sini baru Kakak Willy saja nih. Atau correct me if I'm wrong. Eh, Baru Kakak Willy. Ada yang lain? Coba dari teman-teman dari Jala PRT yang lainnya, ada yang ingin menyampaikan? Atau ke Mbak Eva dulu, menanggapi dari apa namanya beberapa fraksi yang di sesi pertama tadi sempat kita dengarkan, Mbak Eva. Kak Indra, Oh ya, Kakak Willy, silakan Kakak Willy. sedikit aja. Oke. Apa yang ditandaskan Bu Ledia tadi benar. Secara normatif memang carry over itu harus pembahasan tingkat 1. Sudah ada rapat dengan pemerintah. Itu tidak pernah kejadian. Jadi surat presidennya bukan di ujung, itu Juni 2023. Ya. Jadi udah setahun setengah sebelumnya. Nah, catatannya Mang Mbak Eva, kalau saya saran ada 2 hal itu. Mang kan kalau komitmen politiknya firm di pimpinan, habis itu tinggal merintahin balik.
Karena apa? Pimpinan ya. Ini inisiatif balik. Tapi kalau dibahas dari awal, Mbak, ADW nggak ngerti situasinya piye. Iya. Gitu. Jadi memang habis ini saya minta ya kita bareng-bareng lah, baik dari anggota DPR ataupun dari civil society yang konsen terhadap rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini, kita bareng-bareng datang ke pimpinan DPR untuk kemudian toh di beritanya semuanya antara statement dengan berita kan berbeda tuh. Beritanya mang itu Kak Indra, beritanya mang semuanya carry over. Oke, iya kan ada kan memang carry over kan? Berita. Iya, iya. Tapi dokumen syarat sahnya gini. Kalau kita berpikir syarat sah sholat itu wudhu, kan kalau dalam keadaan darurat tayamum juga bisa kan? Oke, ya, ya. Kita pakai tayamum aja lah. Karena ini leg spesialis dengan penuh komitmen politik. Karena apa? Suatu saat saya pernah cerita sama Mbak Eva ini, saya satu pesawat sama salah satu petinggi PDI Perjuangan. Mereka bilang sama saya, bro, kita komit untuk menyelesaikan apa yang sudah bro mulai sebelum masa sidang ini selesai. Nah, itu kan syarat sah untuk carry over itu memang harus ada pembahasan tingkat 1 dulu bersama pemerintah. Normatifnya memang begitu. Tapi kalau belajar dari presiden, dari jurisprudensi yang ada, toh dalam sehari bisa disahkan kok. Nah, itu komitmen politik yang berbasis konsensus itu yang kemudian kita harus firm dulu. Kalau saran saya begitu, Kakak Indra. Oke, Kakak Willy, ini saya secara gamblang nanya aja nih. Sebenarnya persoalan ini bisa berhenti karena satu orang tidak? Maksudnya di posisi pimpinan itu. Ya. Bisa nggak? Atau ada cara lain? Ya cara lain ya. Ini kan enak nggak enak karena pimpinan itu kolektif kolegial kan. Ya, oke. Ya itu aja. Jadi ini enak nggak enak aja. Oke. Tapi komitmen yang tadi disampaikan saat Kakak Willy ketemu di pesawat dengan salah satu pimpinan pimpinan partai politik itu di periode lalu ya? Iya. Atau periode ini? Enggak, periode sebelumnya. Karena apa? Saya benar-benar ngejar, saya tahu betul apa yang ditandaskan oleh Kakak Ledia tadi. Sebagai pimpinan saya yang bersurat, saya paham betul untuk kemudian memang syarat sah carry over itu harus ada tingkat 1. Tapi kemudian saya diberikan semacam ya quote unquote insuren lah gitu, bro, ini common konsensus, political konsensus, ini kita carry over. Oke. Tapi itu semacam pemaham ya di under table lah. Oke, berarti gini Kakak Willy, boleh digambarkan nggak buat yang mungkin teman-teman yang hadir di sini kan banyak juga yang tentu tidak paham detail tentang alur sebuah undang-undang itu sampai disahkan kan? Kalau misalnya itu dibahas dari awal tuh butuh berapa tahun? Enggak. Kalau carry over itu berapa lama? Misalnya dengan adanya pembahasan satu terus jalan bisa disahkan. Kalau sekarang statusnya carry over itu tinggal pembahasan bersama pemerintah. Habis itu karena DIM pemerintah itu sudah ada dan itu tidak banyak berubah dari RUU-nya, maka kemudian kalau dulu saya jamin di balik itu maksimal seminggu selesai sama saya. Habis itu tinggal dibawa ke paripurna. Kalau fix time-nya nggak ada. Nah, tapi kalau dia tidak carry over, dia menjadi inisiatif DPR, disusun ulang undang-undangnya. Itu bisa bertahun-tahun. Ya, itu yang sudah-sudah. Belajar aja dari yang sudah-sudah. Udah 20 tahun nggak gerak-gerak. Ya. Gitu. Jadi dia bisa seperti Manchester United itu masuk gua. Masuk gua jadi nggak ada masa depannya lagi nih undang-undang. Kalau sekarang semua Manchester sudah begitu. Manchester City udah kalah-kalahan, maka harus pindah ke Liverpool. Aduh, ini memang saya nggak memahami kenapa macetnya gitu loh ya. Sampai sekarang jujur aja di balik semua penjelasan yang memang administrasi di DPR dan soal tahapan-tahapannya ya. Ini memang political commitment saja.
Hmm. Bisa, Harusnya makanya saya tanya ulang tadi, bisa berhenti gara-gara 1-2 orang tidak gitu. ya Itu bisa. bisa berarti. Dan ini kalau tidak carry over, nggak ada jaminan ini. Ya, maksud saya kemudian pembahasan kita dalam diskusi ini kan kadang-kadang kalau bicara tentang undang-undang yang lain, misalnya soal Ciptaker waktu itu dan lain sebagainya, kan itu ada pasal-pasal yang memang oh ini lagi perdebatan, yang ini. Di situ. Kalau ini kan memang karena satu political commitment itu ya. Gini Saya Kak Indra, hmm, DPR itu medan pertarungan politik. Perbedaan silang pendapat itu hal yang normal. ya, ya. Dan maka ada di belakangnya ada keputusan politik, berapa yang menerima, berapa yang menolak. Nah, kalau ini dimulai dari awal dan dibahas ulang lalu kemudian diambil pleno oleh AKD terkait apakah itu balik atau komisi dan itu dia gugur, itu susah tuh. Narik ulangnya, bisa dipastikan undang-undang itu mati. Sama satu lagi nih Kakak Willy. Saya kan mencatat nih, ini catatan dari forum diskusi dan pasar 12 sebelumnya ya. Ini mungkin tahun 2020. Di sini digambarkan Presiden Jokowi itu menyatakan komitmen tentang RUU PPRT agar segera disahkan dan mendukung ya kalau kurang lebih kalimatnya. Itu adalah 18 Januari 2023. Terus surprise-nya keluar tadi Juni 2023 kan. Nah, surprise di zaman Presiden Jokowi itu apakah otomatis berlangsung atau berlaku maksud saya di Tidak. zaman Presiden Prabowo? Kalau dia carry over bisa. Oke. Kalau dia carry over dia bisa. Kalau pindah komisi tadi misalnya selama ini di Komisi 9 Nggak sekarang masalah kalau itu carry over. Itu yang saya bilang kemarin, kalau ini carry over, saya tinggal bahas dengan pemerintah. Tapi kalau nyusun dari awal, saya nggak kenapa di Komisi 13 orangnya sudah berbeda. Kalau sudah tingkat 1 dengan pemerintah, kita bisa janjian tuh karena frekuensi tim pemerintah dengan saya itu masih sama. Dan partai bisa BKO. Gitu. Frekuensinya bisa kita samain. Tapi kalau nyusun dari awal, walah-walam. Ya peta ininya ya. Berarti oke. Sekarang memastikan bagaimana political consensus carry over itu secara normatifnya juga terpenuhi ya. Ya, bukan Pembahasan. terpenuhi, tercantum di prolegnasnya. Oke. Perjuangannya panjang nggak sampai tercantum di prolegnasnya itu? Susah nggak kira-kira? Itu bisa direvisi aja anytime. Itu keputusan pimpinan juga bisa. Nah, artinya pimpinan kan berarti situ ya. Bisa. Mbak Eva sudah mendengarkan alurnya, gimana nih Mbak Eva? Sudah. Jadi di putusan MK tentang syarat untuk carry over itu memang 2 ya. Tinggal kita memaknai itu akumulatif atau enggak. Yang kedua itu adalah kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Nah, kalau kita bilang nggak akumulatif, karena apa ya? Surprise sama DIM itu sudah ada dan sudah nongkrong 1,5 tahun ya. Tapi karena tidak pernah diagendakan oleh Ketua DPR, itu menjadi nggak tereksekusi. Jadi kalau tadi Teh Lydia ngomong bahwa gini saat terakhir itu kita sudah ngoyo ya untuk minta diagendakan dan seterusnya. Tapi ya itu karena monopoli penentuan agenda itu di tangan satu orang yaitu Ketua DPR. Nah ini akhirnya nggak jalan gitu. Jadi harusnya timing itu kita bisa sahkan yang di periode lalu. Nah tapi kemudian Mbak Men kan ngomong hari ini, udah Mbak tenang aja. Sekarang ada konsensus di antara pimpinan itu untuk tidak mengunci ya atau memonopoli agenda. Nah mudah-mudahan 4 wakil DPR yang lain itu punya komitmen karena sudah tidak di satu tangan lagi ya. Itu bisa untuk memasukkan ke sana. Itu yang pertama Mas. Yang kedua adalah DPR itu kan lembaga politik ya. Jadi semuanya itu bisa berkonsensus. Itu merah bisa jadi hijau jadi biru kok di DPR itu. Dan itu sudah dibuktikan dengan pembahasan undang-undang yang banyak sekali ya. Jadi oleh karena itu kembali lagi saya sih harapannya komitmen politik terhadap pro kepada kemanusiaan ini bisa diwujudkan ya di periode yang baru ini. Harapanku sih ke Pak Dasko ya. Pak Dasko selama ini di akhir-akhir di ujung-ujung atau Gerindra ini sudah oke ya. Tinggal tadi sudah dikemukakan bahwa kalau komitmen untuk melanjutkan pemerintahan yang lama seperti di Asta Cita harusnya
sudah beres ini. Jadi harapanku Pak Dasko take the lead ya. Kalau Nasdem sudah selesai lah, take the lead-nya udah lama, butuh amunisi baru, dan mudah-mudahan suara kita ini sampai kepada Pak Dasko ya untuk dan Golkar tentu ya. Golkar, harapan kita Golkar juga seperti ditunjukkan di periode lalu di ujung untuk juga punya komitmen politik. Jadi itu sih harapan kita, satu meredefinisi atau memaknai carry over dan juga mengkapitalisasinya untuk ini kalau sebagai afirmasi ya. Kemudian yang kedua, pembahasan supaya bisa berlanjut cepat, efektif, ya kita serahkan di Komisi HAM atau di tempatnya Pak Willy. Itu dua hal itu sih tuntutan kami. Terima kasih. Oke. Ya, oke, ada yang menyampaikan Kakak Willy lagi atau ada yang lagi yang Kak Indra, ya ya ini sebagai penutup saya izin habis ini. ya Satu, memang kita dialog sama pimpinan. Karena apa? Waktu awal-awal penyusunan prioritas itu saya langsung nyambangi balik. Saya datangi satu-satu pimpinan balik. Untuk ini masuk. ya Dan ini komitmennya begini. Nah, tapi mendengar tone-nya, karena ada anak-anak yang lagi nyusun skripsi, itu kalau disusun dari awal, kalau ini nggak carry over, agak itu. Kalau tone dari teman-teman yang saya yang nulis skripsi tentang RUU PPRT ini, yang juga wawancara dengan beberapa kapoksi, alamnya bergeser, Mbak. Semoga itu nggak terjadi. Maka kemudian karena ini persoalan politik, kita selesaikan secara politik, ya harus diplomasi segala macam gitu. Nah, kalau yang tadi kumulatif terbuka itu semua putusan MK, itu memang otomatis dia tinggal disahkan aja di balik ya. Nah, cuma kalau carry over itu ya ada contohnya yang kemudian surpres dan dimnya sudah keluar tapi tidak pernah dibahas. Ada RUU Masyarakat Hukum Adat. Oke. Periode 2014-2019 itu lebih ngenes lagi, benar-benar di ujung, habis itu dibahas lagi, dan itu nggak selesai gitu. Saya penasaran nih sebenarnya, kalau apakah pernah mendengar atau mendengar dari orang terdekat tentang, boleh nggak salah saya kita bahas aja nih titik persoalan di mana kan, pendapat atau sikap dari Ibu Ketua DPR sebenarnya. Pernah nggak mendengar pernyataan langsung atau dari circle terdekatnya tentang sikap Ibu Ketua ini? Nah, kalau itu tanya Mbak Eva lah sebagai sang mantan. Nggak, kan dari tadi kita diskusi sebenarnya ke arah itu ya. Saya minta waktu 5 kali bersurat minta waktu secara institusi saya sebagai Ketua Panja menjelaskan ke Ketua DPR terkait ini. Apa maksud, tujuan, landasan, ini goalsnya bagaimana, objektifnya. Yang baru Kakak Willy? Yang baru atau yang periode kemarin? Periode kemarin. Oke, terus? Kalau sekarang kan tidak domain saya soal Kakak Indra. Ya, 5 kali saya bersurat atas nama Balik, Panja Balik. Minta waktu ke pimpinan. Nggak pernah digubris. Itu baik formal ataupun kultural, ya nggak pernah diterima. Gitu. Baik. Nah, tadi digambarkan Kakak Willy ya, berarti harus carry over, kalau nggak, lebih jauh lagi, jauh lagi. Sekarang kita pastikan kalau kita agendanya hari ini, kado terindah untuk Hari Perempuan tanggal 15 Februari itu adalah status carry over itu firm. Ada pimpinan yang memastikan itu. Jadi 15 ini hari Sabtu ya, 15 Februari. Ya. Semoga kita mendengar status carry over itu. Tapi ada peluang dipersulit nggak menjadi statusnya carry over to firm? Enggak, itu tinggal diputar ulang aja statement-statement sebelumnya. Ini kan lagi bersiasat, nih kan? Betul, ya. Nah, kita recall aja, kita call back, bukan recall, kita call back. Yang rekaman itu ya, yang callback itu aja. Oke, Kakak, thank you. Kakak Willy, terima kasih. Mungkin
Hidup rakyat semuanya ya, sesuai asta Rakyat cita. pekerja. Eh, Kalau dari rencana rundown di sini kan kita melihat penutupnya akan dilakukan oleh jurnalis senior ya, Bang Saur. Ada Bang Saur di sini bergabung? Ada Mas Indra. Bang Saur mungkin bisa memberikan catatan penutup dari diskusi dengan topik yang memang kita sudah berulang kali bahas. Tadi saya sempat berharap Bang Saur kalau lain kali kita membahas RUU PPRT sudah dalam bukan RUU lagi, tapi bagaimana implementasi undang-undang ini. Begitu kan Bang Saur? Silakan Bang Saur. Sepertinya masih di mute ya Bang Saur. Bang Saur masih di mute audionya Bang Saur. Iya. Oke, Silakan Bang Saur. ya, saya kira perjalanannya masih agak panjang ya. Hmm. Kenapa demikian? Yang diatur oleh rancangan undang-undang ini kan relasi kuasa ya. Yaitu relasi kuasa antara majikan dan pekerja rumah tangga di rumah yang punya kekuasaan. Jadi mengoreksi relasi kuasa itu tidak gampang dan tidak mudah. Jadi jauh hari ini sudah didiskusikan, tapi saya harus berterus terang. Dalam kultur yang mengandung feodalisme, mengoreksi relasi kuasa majikan dengan pekerja rumah tangga di dalam rumahnya, itu memang tidak mudah. Nah, kalau kesadaran ini bersama kita miliki, kiranya dari waktu ke waktu, pemilu yang akan datang mestinya sudah bisa berakhir ini, urusan ini. Jadi 4 tahun ke depan harus terus diperjuangkan. Dominasi kaum lelaki di dalam DPR itu, ini makhluk yang tidak terlalu memandang happy dikoreksi relasi kuasanya. Oh, dia bisa tengah malam minta dibikinin kopi kok. Ya kan? Undang-undang ini kan mengatur lebih manusiawi yang namanya pekerja rumah tangga di rumah sendiri. Harusnya orang di rumah kita itu hidupnya menjadi lebih terjamin, lebih bahagia, lebih happy. Harusnya itu loh yang terjadi di rumah. Akan tetapi karena yang terkoreksi itu relasi kuasa, dan kekuasaan itu kan mengandung suka-suka. Mau jam 1 malam bangunin minta kopi, jam 1 malam pulang ke rumah minta dibukain pintu. Ini terganggu. Jadi kita mesti dengan tegak, dengan tekun memperjuangkannya. Dan harapannya ya selambat-lambatnya 2028 akhir itu sudah selesai lah. Sehingga pemilu baru itu sudah dengan jiwa baru dalam memandang pekerja rumah tangga. Dan hubungan yang dicampur baurkan dengan aspek kultural itu sudah juga harus dieliminir. Pekerja rumah tangga saya itu keponakan saya loh, suka saya loh. Emang boleh begitu? Nah, jadi diskusi semacam ini akan sering kita lakukan dan makin perlu intens dilakukan. Kalau tidak, dia akan ditenggelamkan oleh resistensi terhadap koreksi relasi kuasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saur Huta Barat sebagai jurnalis senior memberikan catatan penutup untuk diskusi kita kali ini. Sekaligus ini mengakhiri diskusi kita dalam forum diskusi Denpasar 12 edisi ke-221 ya, yang spesial mengangkat tema tentang peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga atau PRT Nasional yang nanti jatuh pada tanggal 15 Februari, dan ini adalah sebuah bentuk afirmasi untuk pengesahan Undang-Undang PPRT. Memang sudah sangat lama sekali Undang-Undang ini masuk prolegnas langganan, tapi tidak pernah kemudian berujung pada pengesahan. Sekali lagi adalah undang-undang
yang bersifat kemanusiaan, hak asasi manusia, mengapa menjadi sulit sekali untuk disahkan. Semoga memang dalam diskusi tadi ya kita dengarkan bukan karena tersandra satu dua orang saja, apalagi kalau kemudian ini dipolitisasi untuk alat tawar atau bargaining position. Semoga lain kali kita membahas tentang pekerja rumah tangga ini, membahas sekali lagi tentang bagaimana implementasi di lapangan setelah undang-undang ini disahkan. Kita tunggu kabar baik. Kalau Kakak Willy Aditya tadi berharap 15 Februari nanti hari Sabtu ya, sebagai hari peringatan untuk Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional. Kado terindahnya adalah bahwa statusnya sudah fix secara carry over itu fix dan firm, sehingga bisa kemudian tinggal dibahas dan akhirnya nanti disahkan. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih untuk Anda seluruh peserta yang bergabung dalam diskusi pada sore hari ini. Saya mohon maaf tadi sempat ada serangan dari luar, serangan hacker oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin juga tidak suka dengan topik yang kita bahas ini, yang mungkin mereka juga tidak punya sisi kemanusiaan dalam kehidupannya tentu saja. Tapi kita berharap, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.